Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kashfus Syubuhat dengan syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita memasuki syubhat yang ke-5 ya. Dan syubhat yang ke-6 serta bantahannya. Syubhat yang ke-5 dan ke-6 ini berkaitan dengan masalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita baca. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin meluruskan akidah kita berkaitan dengan masalah syafaat dan menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Fa in qala, dan apabila orang musyrik berkata, atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa tabra'u minha, dan berlepas diri darinya. Fakul, maka katakanlah, ini bantahannya, la unkiruha, saya tidak mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala atabarra'u minha, dan saya tidak berlepas diri darinya. Bal huwa, bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'u, orang yang memberi syafaat, wal musyaffa'u, dan orang yang diberi izin memberi syafaat. Wa arju syafa'atahu, dan saya berharap mendapatkan syafaatnya. Walakinna syafa'ata, akan tetapi syafaat kullaha seluruhnya,
Bukan hanya syafaat Rasul, tetapi syafaat yang lainnya juga. Lillahi adalah milik Allah. Lillahi adalah milik Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah syafaat seluruhnya. Katakanlah, milik Allah syafaat seluruhnya. Wala takunu, dan tidak terjadi syafaat illa min ba'di, kecuali setelah idnillahi, adanya izin dari Allah. Adanya izin dari Allah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dengan izin Allah. Kemudian wala yashfa'un nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat. Tidak bisa memberi syafaat fi ahadin, kepada siapapun, illa, kecuali mim ba'di ayyadzanallahu fihi, setelah Allah mengizinkan syafaat untuk orang tersebut. Setelah Allah mengizinkan syafaat untuk orang tersebut, yaitu ridho, ya. Setelah Allah meridhoi orang yang akan diberi syafaat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat, kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Al-Anbiya ayat 28. Kemudian Syekh mengatakan wa huwa la yarda, dan Allah tidak ridha. Dan Allah tidak ridha illa tauhid, kecuali tauhid. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam surat Ali Imran ayat 85. Dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dan barang siapa
yang mencari selain Islam sebagai agama, barang siapa mencari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Maka tidak akan diterima darinya. Islam itu tauhid. Jadi selain tauhid tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, tidak akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ, maka apabila syafaat kulluha seluruhnya lillahi, milik Allah, wala takunu, dan tidak terjadi syafaat illa min ba'di idnihi, kecuali setelah adanya izin dari Allah. Wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat wala ghairuhu, dan tidak juga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ahadin, kepada seseorang hatta ya'dzanallahu fihi, sehingga Allah mengizinkan untuknya. Wala ya'dzanu, dan Allah tidak mengizinkan illa li ahli tauhidi, kecuali untuk ahli tauhid. Tabayyana, maka menjadi jelas, laka, bagimu, anna syafa'ata, bahwasanya syafaat, kullaha, seluruhnya, lillahi, milik Allah. Fatlubha minhu, maka mintalah syafaat kepadanya. Maka mintalah syafaat kepada Allah. Wakul, dan katakanlah, nah, ini permintaan syafaat kepada Allah. Allahumma, ya Allah, la tahrimni, jangan engkau halangi aku, syafa'atahu, dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi aku dari syafaatnya, itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, syafi'hu fiyya, jadikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat untukku. Jadikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untukku. Wa amsalu hadza, dan perkataan-perkataan yang semisal dengan ini, dan perkataan-perkataan yang semisal dengan ini, ya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam syubhat yang kelima ini sebagai gambarannya bahwa mereka yang meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal, lalu
kita katakan kepadanya, jangan meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Tidak boleh. Itu kesyirikan. Maka mereka membantah kita dengan syubhatnya. Oh, kalau begitu kamu mengingkari ya adanya syafaat. Kamu melarang saya meminta syafaat kepada Nabi SAW, berarti kamu mengingkari adanya syafaat Nabi SAW. Dan kamu melarang kami memintanya, juga kamu tidak meminta kepadanya, itu berarti kamu berlepas diri dari syafaat Nabi. Gak butuh syafaat Nabi ya kamu. Ini subhat yang kelima. Ketika kita melarang seseorang minta syafaat kepada Nabi setelah Nabi SAW meninggal, juga kita tidak melakukannya, maka mereka memiliki pikiran yang rancu bahwa kita melarang dan kita tidak melakukan, seolah-olah kita ini mengingkari adanya syafaat Nabi, dan seolah kita ini apa? Berlepas diri darinya. Jadi dalam pikiran orang-orang musyrik yang memiliki subhat ini, sebagai wujud keimanan kita kepada adanya syafaat Nabi SAW, maka kita meminta syafaat kepada Nabi walaupun Nabi SAW sudah meninggal. Buktikan kalau kamu percaya bahwa Nabi SAW itu bisa memberikan syafaat, buktikan dengan cara apa? Minta syafaat kepadanya walaupun sudah meninggal. Kalau tidak, berarti kamu mengingkarinya, kamu berlepas diri darinya. Nah, ini syubhat yang kelima. Kemudian mu'allif memberikan bantahan terhadap syubhat ini. Nah, kita baca dulu syarahnya ya. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunkiruha illa ahlul batili, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang batil. Wal firaqud dhallatu, dan kelompok-kelompok yang sesat. Kal khawarij wal mu'tazilati, seperti kelompok khawarij dan mu'tazilah. Jadi tidak ada yang mengingkari adanya syafaat Nabi SAW kecuali orang yang batil, orang yang mengikuti akidah yang batil, kecuali orang yang menyimpang, sesat, seperti kelompok khawarij dan mu'tazilah. Memang mereka tidak mengimani adanya syafaat. Ya, menurut sebagian ulama kecuali syafaat uzma, katanya ya, itu ditetapkan oleh mereka. Syafaat yang lain tidak. Nah, ahlus sunnah itu bukan ahlul batil. Ahlus sunnah itu bukan kelompok yang sesat. Maka amma ahlus sunnati wal jamaati, adapun ahlus sunnah wal jamaah, dan semoga kita termasuk ke dalamnya, fa inna min usuli aqidatihim, maka sesungguhnya di antara pokok akidah mereka, di antara pokok akidah mereka, al-iqraru bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menetapkan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wa syafaatil auliya'i was sholihin, dan syafaatnya para wali dan orang-orang soleh. Jadi menetapkan dan mengimani adanya syafaat, jangankan syafaat Nabi SAW, syafaat di bawah Nabi saja, syafaat wali, syafaat orang soleh, itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana kita mengingkarinya? Walakinnaha, akan tetapi syafaat tersebut, la tutlabu minhum, tidak diminta kepada mereka.
Wahum amwatun, dalam keadaan mereka sudah meninggal. Jadi walaupun kita menetapkan bahwa Nabi ada syafaat, wali ada syafaat, orang soleh ada syafaat, tapi kita tidak boleh meminta kepada mereka setelah mereka apa? Meninggal. Wa innama tutlabu minallahi, akan tetapi syafaat itu diminta kepada Allah. Lianna ahadan, karena seseorang, baik nabi bahkan malaikat, demikian juga wali, orang soleh, la yashfa'u indallah, tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah illa min ba'di idnihi, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Wala budda an yakunal masyfu'u fihi, dan haruslah orang yang akan diberi syafaat nanti mimman yardallahu anhu, termasuk orang yang Allah ridhoi, termasuk orang yang Allah ridhoi, min ahlil kitabi, yaitu min ahli tauhidi, yaitu dari ahli tauhid. Ini menyebutkan syarat terjadinya syafaat. Bahwa syarat terjadinya syafaat ada berapa? 2. Yang pertama, adanya izin. Sebelum Allah Ta'ala memberikan izin, tidak akan terjadi syafaat. Ya, ketika manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam, minta syafaat supaya segera diadakan pengadilan di negeri akhirat. Nabi Adam gak diizinkan, gak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, gak diizinkan, gak bisa juga. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ulul azmi, gak diizinkan, sehingga mereka gak bisa. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah sujud, lalu memohon izin agar bisa memberikan syafaat. Diizinkan, baru bisa memberikan syafaat. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi syafaat itu. Jadi sesungguhnya pemilik syafaat siapa? Allah. Dan yang mengatur syafaat siapa? Allah. Maka mintanya kepada Allah. Syarat yang kedua, ar-ridha lil masyfu'i fihi, adanya keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Jadi tidak hanya sekadar Allah mengizinkan kepada Rasulullah SAW atau kepada yang lainnya untuk memberikan syafaat sehingga syafaat itu langsung bisa diberikan, tidak. Tapi ada syarat yang kedua, bahwa orang yang akan diberi syafaat haruslah orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu ahli tauhid. Nah, sementara meminta syafaat kepada selain Allah Ta'ala setelah mereka meninggal, itu termasuk berdoa kepada selain Allah Ta'ala, syirik akbar. Jadi kita melarang kamu jangan minta syafaat kepada Nabi setelah meninggal, itu karena menjadi penyebab kamu tidak akan dapat syafaat, karena kamu tidak akan diridhoi oleh Allah Ta'ala, karena perbuatan kamu itu syirik akbar. Kamu jadi seorang musyrik. Orang musyrik kehilangan syarat yang kedua untuk dapat syafaat, yaitu apa? Ridho. Wan nabiyyu, kita lanjutkan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'dhamus syufa'i yaumul qiyamati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat yang paling agung pada hari kiamat nanti. Ya, karena cuma beliau yang bisa memberikan syafaat uzma di mahsyar nanti, yang lain tidak ada. Sehingga syafaat ada 2 macam, ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang umum bagi Nabi dan bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Nabi sebagai pemberi syafaat yang paling besar di hari kiamat nanti. Nah, syafaat khusus Nabi ada berapa? Di mana yang lain tidak memiliki syafaat itu? Ada berapa syafaat khusus Nabi SAW? Di mana yang lain tidak punya itu? Ada berapa? Apa itu? Ada berapa syafaat Nabi yang khusus Nabi ini, yang lain tidak bisa? Arifin berapa Arifin? Ingat? Randy? 3. Yang pertama apa? Pertama syafaat uzma di mahsyar. Yang lain nggak bisa, hanya Nabi yang diizinkan. Ya, terus yang kedua, untuk pamannya siapa? Abu Thalib. Itu syafaat kepada orang kafir khusus Abu Thalib. Itu diringankan azabnya di neraka. Yang lain nggak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, hanya Nabi. Itu pun terbatas hanya pada Abu Thalib pamannya. Kepada bapaknya nggak bisa, kepada ibunya nggak bisa. Terus yang ketiga, syafaat bagi calon penghuni surga untuk memasuki surga. Sebelum Nabi meminta syafaat untuk dimasuki surga, maka surga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Ini syafaat khusus Nabi SAW. Adapun syafaat yang lainnya itu umum. Malaikat bisa, Nabi SAW bisa, Nabi yang lain bisa, orang-orang beriman bisa. Syafaat calon penghuni surga tidak jadi, calon penghuni neraka tidak jadi masuk neraka. Syafaat mengeluarkan penghuni surga kemudian dimasukkan ke dalam, syafaat bagi penghuni neraka untuk dikeluarkan kemudian masukkan ke dalam surga. Syafaat untuk dinaikkan derajat di mana? Di surga. Itu selain Nabi SAW juga apa? Bisa. Maka Nabi SAW adalah pemberi syafaat yang paling besar kelak di hari kiamat, karena beliau memiliki syafaat umum dan syafaat khusus. Diberi syafaat umum dan diberi syafaat khusus. Kemudian, idza taqaddama lahu ahlul mahsyari, apabila datang kepada Nabi SAW penghuni mahsyar, itu seluruh manusia, wa talabu minhu, dan mereka meminta kepada Nabi SAW ayyashfa'alahum, untuk memberi syafaat kepada mereka, indallahi, di sisi Allah, fi faslil qada'i, untuk menegakkan pengadilan akhirat, bainahum, antara mereka, fa innahu la yashfa'u ibtida'an, maka Nabi pada awalnya tidak memberi syafaat. Nah, kenapa pada awalnya tidak memberi syafaat? Karena nunggu izin dari siapa? Allah Ta'ala. Maka wa innama yasta'dinu rabbahu, akan tetapi beliau pertama kali meminta izin kepada Allah. Wa yatlubu minhu an ya'dana lahu, dan memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kepadanya. Bis syafaati, dengan memberikan syafaat. Fayakhirru sajidan, maka beliau tersungkur sujud, memohon apa? Syafaat. Nah, maka sujud, jamaah sekalian, itu makom yang paling dekat diijabahnya doa. Jangan sia-siakan. Ketika kita sujud dalam sholat, jangan sia-siakan untuk memanjatkan doa-doa. Nabi SAW ketika berdoa memohon syafaat kepada Allah Ta'ala,
Itu syafaat uzma. Caranya gimana? Sujud kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ammas sujudu fajtahidu fihi du'a fa innahu qaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena itu sangat pantas untuk dikabulkan doa kalian. Baina yaday rabbihi, beliau tersungkur sujud di hadapan Allah Ta'ala, wa yad'uhu, dan memohon kepada Allah, wa yatadarra'u ilaihi, dan memelas kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri kepadanya, wa yastamirru, dan Nabi terus sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammadu, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, bangun dari sujud. Wasal tu'ta, silahkan minta, pasti kamu akan diberi. Wasfa' tusyaffa, dan silahkan meminta syafaat, maka kamu akan diberi syafaat. Nah, ini dikabulkan. Maka Nabi diizinkan untuk memberi syafaat. Walakin kaifa tutlabus syafa'ah. Nah, di sini Syekh mengatakan, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, syafaat itu yakin, kita meyakini syafaat ada, menetapkannya. Bahkan bukan cuma untuk Nabi SAW, untuk Nabi yang lain, orang-orang beriman, malaikat, juga mereka diberi syafaat. Yang jadi masalah adalah walakin kaifa tutlabus syafa'ah, bagaimana diminta syafaat tersebut. Jangan sampai kita meyakini adanya syafaat, tapi cara meminta syafaatnya dengan cara kesyirikan, akhirnya kita tidak dapat syafaatnya. Maka beliau mengatakan asy-syafa'atu tutlabu minallahi, syafaat itu diminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik syafaat. Wala tutlabu minal makhluki, dan tidak diminta kepada makhluk. Fatakulu, maka kamu katakan untuk minta syafaat. Ini caranya minta syafaat kepada Allah Ta'ala. Di antaranya kamu berdoa, Allahumma la tahrimni syafa'ata nabiyyika. Ya Allah, jangan engkau halangi aku dari syafaat nabimu. Allahumma la tahrimni syafa'ata nabiyyika. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi SAW pemberi syafaat untukku. Wa amthalu hadza, dan doa-doa lain semisal ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah meninggalnya, la yutlabu minhu syai'un, tidak diminta sesuatu apapun kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal, kita tidak boleh meminta apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La syafa'ah, tidak boleh meminta syafaat, wala ghairuha, dan juga tidak boleh meminta yang lainnya selain syafaat juga sama, tidak boleh. Li'anna talabal asya'i minal amwati, karena meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, ini jadi kaidahnya, karena meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, syirkun akbaru, adalah syirik akbar, membatalkan Islam. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi ketika kita tidak meminta syafaat kepada Nabi setelah Nabi meninggal, ketika kita melarang seseorang meminta syafaat kepada Nabi setelah Nabi SAW meninggal, itu bukan berarti mengingkari adanya syafaat tersebut, tetapi ini adalah untuk menghindari kesyirikan, syirik akbar, yang justru itu menjadi sebab terhalangnya kita dari syafaat Nabi SAW. Ya, alasannya apa? Karena Allah pemilik syafaat, Allah yang memberikan syafaat kepada Nabi, dan Allah juga melarang kita meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Adapun ketika Nabi SAW masih hidup, boleh. Nah, boleh meminta syafaat kepada Nabi SAW ketika Nabi masih hidup.
Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengatakan la ilaha illallah murni dari hatinya, itu ahli tauhid. Jadi kalau kita ahli tauhid akan dapat syafaat Nabi SAW. Nah, perbuatan kamu itu syirik, membatalkan tauhid, maka nanti kamu tidak akan dapat. Ini bentuk kasih sayang kita kepada kamu. Adapun setelah Nabi SAW meninggal, contoh yang lain adalah Ukasyah bin Mihsan. Ketika meminta syafaat Nabi SAW supaya Ukasyah dimasukkan ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka Nabi diizinkan berikan syafaat tersebut sehingga Ukasyah bin Mihsan masuk ke dalam golongan tersebut. Adapun setelah Nabi SAW meninggal maka tidak boleh. Tidak ada seorang sahabat yang minta syafaat kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Ini syafaat Nabi. Kemudian syafaat selain Nabi SAW, syafaat wali, syafaat orang soleh, maka kita tidak boleh meminta kepada orangnya walaupun masih hidup. Kita datang kepada Ustadz, saya minta syafaatmu nanti ya. Enggak bisa. Kenapa? Kalau kita mengatakan berikan syafaat nanti, ini kita menjustis, telah menghukumi dia bahwa dia itu adalah ahli surga. Dari mana tahu dia ahli surga? Nah, kita cuma berharap semoga termasuk ahli surga. Ada pun memastikannya tidak bisa. Bahkan sekelas orang yang sudah dipastikan masuk surga dari sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat, juga sahabat yang lain yang sudah disebutkan namanya dijamin masuk surga. Tidak diceritakan ada sahabat lain minta syafaatnya. Orang datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong berikan syafaatmu nanti ya. Gak ada sahabat yang mengatakan begitu. Atau tabi'in umpamanya, gak ada. Maka ini menunjukkan apa? Tidak diminta kepada selain Nabi SAW walaupun masih dalam keadaan hidup. Loh, kalau gitu gimana saya dapat syafaat kalau tidak boleh meminta kepada Nabi setelah meninggal atau kepada orang soleh walaupun masih hidup? Nah, caranya gampang. Minta syafaatnya langsung kepada pemilik syafaat. Itu siapa? Allah Ta'ala. Syubhat yang keenam. So, nanti kita simpulkan ya. Fa in qala, dan apabila orang musyrik berkata An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kembali kepada matan ya. Sarahnya sudah selesai tadi. Sekarang kita kembali kepada matan Kasyfus Syubuhat ya. Yaitu yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. An-Nabiyyu fa in qala, apabila orang musyrik berkata An-Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tiyas syafa'ata, diberi syafaat. Wa ana atlubuhu, dan saya meminta kepadanya mimma a'tahu Allah, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nabi itu diberi syafaat, terus saya minta syafaat kepada Nabi. Bukankah Nabi sudah punya syafaat? Jadi saya minta kepada Nabi itu minta sesuatu yang memang dia sudah memilikinya. Jadi salah saya apa? Ini syubhat yang keenam. Namanya begini, akhi ini gak punya uang, yang di sampingnya gimana mau minta uang, dia sendiri gak punya uang, terus saya kasih uang, dia tahu, oh ini
akhi ini dapat uang, terus minta, bisa nggak minta? Bisa, kan sekarang dia sudah punya uang. Jadi saya sekarang minta kepadanya karena dia sudah punya uang. Nah, itu analogi mereka. Logikanya begitu mereka. Bukankah Nabi telah diberi syafaat? Jadi apa salah saya kalau saya meminta kepada Nabi syafaat tersebut? Bukankah itu sudah diberikan kepadanya? Fal jawabu, maka jawabannya, bantahannya, annallaha a'tahu syafa'ata, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi syafaat. Bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi syafaat. Wa nahaka an hadza, dan Allah telah melarang kamu dari perbuatan tersebut. Benar, Nabi diberi syafaat. Nabi nanti memiliki syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah yang memberikan syafaat kepada Nabi, Allah melarang kamu untuk meminta syafaat kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Jadi ikuti dua-duanya ini. Yakini Nabi punya syafaat karena diberi oleh Allah Ta'ala, dan kerjakan pula larangan ini. Apa? Tinggalkan larangan ini, yaitu apa? Larangan meminta kepada Nabi, minta syafaat atau minta yang lainnya setelah Nabi meninggal. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya dalam surat Al-Jin ayat 18. Dalam surat Al-Jin ayat 18. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun selain bersama Allah. Nah, meminta syafaat kepada Nabi setelah Nabi meninggal itu termasuk apa? Doa. Nah, Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Kemudian muallif mengatakan fa idza kunta tad'ullaha, maka apabila kamu berdoa kepada Allah, maka apabila kamu berdoa kepada Allah, ayyushaffi'a nabiyyahu fika, untuk menjadikan nabinya memberi syafaat kepadamu. Jadi akhirnya meminta syafaatnya kepada Allah, supaya Allah Ta'ala nanti menjadikan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Fa'ati'hu fi qawlihi, maka taatilah Allah dalam firman-Nya yang tadi, surat Al-Jin ayat 18. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Wa aidan, dan juga fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairullah, ghairan Nabi SAW. Sesungguhnya syafaat diberikan juga kepada selain Nabi SAW. Sungguhnya syafaat diberikan juga kepada selain Nabi SAW. Fasoha, maka sahih berita baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang memberitakan annal malaikata yashfa'un, bahwa malaikat juga memberikan syafaat. Wal auliya yashfa'un, dan para wali juga memberikan syafaat. Wal afroto yashfa'un, dan anak-anak kita yang meninggal masih kecil, afrot, dan anak-anak kita yang meninggal masih kecil itu juga akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Atakulu, apakah kamu akan mengatakan, ketika kamu sekarang sudah tahu, oh selain Nabi juga bisa memberikan syafaat, apakah kemudian kamu akan mengatakan innallaha a'tahumus syafa'ata, sesungguhnya Allah telah memberikan syafaat kepada mereka selain Nabi SAW, fatlubha minhum, maka mintalah syafaat kepada
mereka. Apa kamu akan mengatakan demikian? Tentunya tidak. Maka ketika kepada selain Nabi kamu tidak minta, kepada Nabi juga kamu sama tidak boleh minta. Karena Nabi dan selain Nabi di hadapan Allah sama, yaitu sama-sama makhluk. Fa in qulta hadza, kalau kamu katakan ini, ya berani enggak kamu minta kepada selain Nabi syafaat? Bukankah syafaat juga diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in qulta hadza, kalau kamu katakan ini, kamu di sini maksudnya orang musyrik tadi, pemilik syubhat. Kalau kamu pemilik syubhat mengatakan ini, oh iya, kalau begitu saya akan minta kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang diberi syafaat. Raja'ta ila ibadatis sholihin. Maka kamu kembali kepada penyembahan kepada orang-orang soleh. Allati dzakarallahu fi kitabihi, yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Wa in qultallah, dan apabila kamu wahai orang musyrik pemilik syubhat mengatakan oh tidak, ini mah khusus kepada Nabi SAW saja, kepada selain Nabi kami tidak minta, batala qauluka, maka perkataan kamu itu menjadi batal. Itu perkataan kamu, bukankah Nabi diberi syafaat? Kenapa? Apa salahnya kalau saya minta syafaat kepada Nabi? Bukankah Nabi diberi syafaat? Maka pendapat kamu ini, jadi syubhat kamu menjadi batal. Kalau memang boleh, kenapa kepada selain Nabi kamu tidak membolehkan? Kok cuma kepada Nabi aja bolehnya? Emang Nabi punya kekhususan apa dalam masalah peribadahan? Nabi dengan manusia lain dalam masalah peribadahan sama-sama nggak boleh diibadahi, karena semuanya sama-sama makhluk. Maka batallah perkataan kamu, a'tahullahu syafa'ata, bukankah Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi? Wa ana atlubuhu, dan aku meminta kepada Nabi, mimma a'tahullah, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini syubhat yang keenam, ya. Jadi alasan orang-orang musyrik melakukan atau meminta syafaat kepada Nabi SAW, kalau tadi syubhat yang kelima apa alasannya? Sebagai pembuktian adanya keyakinan kepada syafaat Nabi, maka dibuktikan dengan meminta syafaat kepada Nabi. Itu syubhat yang kelima. Adapun syubhat yang keenam, syubhatnya adalah apa salahnya meminta syafaat kepada Nabi? Bukankah Nabi sudah diberi syafaat tersebut? Nah, ini syubhat yang keenam. Jadi masih seputar syafaat. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, maksudnya laisa min lazimi i'ta'in nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah merupakan kelaziman dari diberinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'ata syafaat, jawazu talabiha minhum, dibolehkan meminta syafaat kepada mereka. Jadi ketika Nabi dan selain Nabi diberi syafaat, maka hal ini tidak melazimkan bolehnya kita meminta syafaat kepada mereka. Ya, memang mereka diberi syafaat, tapi bukan berarti kita dibolehkan atau diperintahkan minta syafaat kepada mereka. Karena Allah menyuruh kita minta syafaat adalah kepadanya, bukan kepada yang diberi syafaat ini. Wahum amwatun, dalam keadaan mereka sudah meninggal. Bidalili, dengan dalil annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala nafa ayyasfa'a ahadun indahu illa biizni, meniadakan syafaat seseorang di sisinya kecuali dengan izinnya. Ketika Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada Nabi, apakah berarti mutlak Nabi bisa memberikan syafaat? Tidak. Muqayyad, masih dibatasi. Itu apa? Harus ada izin dulu dari Allah Ta'ala.
Kalau begitu Nabi tidak bebas memberikan syafaat. Harus ada izin dulu dari Allah Ta'ala. Maka ini menjadi dalil minta syafaatnya kepada Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengizinkannya. Waridahu, dan keriduannya, anil masyfu'i fihi, terhadap orang yang akan diberi syafaat. Wali anna talabas syafaati minal amwati, dan karena meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, syirkun, adalah kesyirikan. Wallahu, dan Allah qad harrama syirka, telah mengharamkan kesyirikan. Wa ahbata amala sahibihi, dan akan menggugurkan seluruh amal pelakunya. Jadi seluruh amal pelaku orang yang melakukan kesyirikan itu menjadi gugur, ya, karena batal Islamnya. Wa harrama alaihil jannata, dan Allah akan haramkan atas orang tersebut surga. Orang musyrik tidak akan bisa masuk surga, dan tidak ada yang akan menolong atau bisa menolong dia untuk masuk surga, nggak ada. Karena syarat masuk surganya tidak ada, itu apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa qad ankara subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingkari alal ladzina yad'una ghairahu, terhadap orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa yaquluna, dan mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa nazzaha nafsahu an dzalika, Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut, perbuatan orang-orang musyrik tersebut. Wa sammahu syirkan, dan Allah menamainya kesyirikan. Wa aidan i'ta'u syafaati, dan demikian juga pemberian syafaat, laisa khassan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal kullu man u'tiya syafa'ata, maka apakah setiap orang yang diberi syafaat, tutlabu minhu, boleh untuk diminta kepadanya, min dunillahi, dari selain Allah, kama kanan musyrikun al-awwaluna yaf'aluna dzalika, sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu melakukan itu, meminta kepada orang soleh syafaat. Jadi kepada selain Nabi SAW mereka minta syafaat. Maka itu adalah perbuatan orang-orang musyrik, di mana mereka beralasan kenapa meminta syafaat kepada orang-orang soleh tersebut. Ini orang musyrik dahulu. Alasan mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ya, karena mereka itu akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, perbuatan mereka itu Allah katakan syirik. Orang-orangnya disebut orang musyrik. Itu ada dalam surat Yunus ayat 18. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan di dalam masalah yang berkaitan dengan syafaat, yaitu orang meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal, maka di sini dijelaskan penyebabnya ada dua syubhat, ya. Yang pertama, sebagai pembuktian terhadap keyakinan adanya syafaat tersebut, maka dibuktikan dengan meminta syafaat kepada Nabi SAW. Yang kedua, alasannya, dan itu syubhat, ya, adalah bahwa ini apa salahnya? Bukankah meminta sesuatu yang memang sudah diberikan kepadanya? Maka bantahan atas syubhat atau dua syubhat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ya, ada beberapa bantahan. Ini kita ringkas dari apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, anna syafa'ata lillahi jami'an, bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah Ta'ala. Jadi pemilik syafaat sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Adapun selain Allah Ta'ala, maka mereka walaupun diberi syafaat, tapi mereka tidak
memiliki kemampuan untuk bebas memberikan syafaat, ada aturannya. Maka dengan demikian meminta syafaat adalah kepada pemilik syafaat sesungguhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang disampaikan dalam bantahan yang bantahan terhadap subhat yang kelima, walakinna syafa'ata kullaha lillah. Itu perkataan Syekh, akan tetapi syafaat itu seluruhnya milik Allah. Kemudian menyampaikan dalil kullillahi syafa'atu jami'a. Kemudian menyampaikan dalil man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi bantahan yang pertama bahwa syafaat milik Allah, dan orang yang diberi syafaat mereka tidak bebas memberikan syafaat karena ada syarat syafaat, yaitu izin dan ridho. Maka meminta syafaat adalah kepada pemilik syafaat yang sesungguhnya, itu Allah, kepada yang mengatur syafaat, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa di samping meyakini adanya syafaat Rasulullah SAW, maka di sana juga ada larangan, ya, ada larangan meminta syafaat kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Maka taatilah dua perkara ini, tetapkanlah dua perkara ini. Jangan cuma menetapkan yang satu. Ikan ada dua perkara ini. Perkara yang pertama apa? Penetapan adanya syafaat Nabi. Perkara yang kedua, larangan berdoa kepada selain Allah Ta'ala, di antaranya meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, termasuk Nabi SAW. Maka ikutilah dua hal ini. Jangan kemudian memunculkan keyakinan syafaat dan mengorbankan larangan ini. Dua-duanya harus diikuti, karena dua-duanya juga dari Allah Ta'ala. Ya. Bila mengangkat yang satu, oh kan Nabi punya syafaat, terus kita meninggalkan larangan atau kita tidak mentaati Allah Ta'ala dalam masalah larangan berdoa kepada selain Allah Ta'ala, maka ini kita jatuh kepada kesyirikan, sehingga pengagungan kita kepada syafaat tidak bermanfaat sama sekali. Ya, atau sebaliknya, karena saking mengagungkan larangan kesyirikan, sehingga dia tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian dia malah mengingkari adanya syafaat. Maka ini juga merupakan kesesatan. Jadi memunculkan yang satu kemudian menggugurkan yang satu, dua-duanya kesalahan. Yang benar dua-duanya diikuti. Tetapkan syafaat, ya, yakini itu, tetapi jangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antaranya berdoa meminta syafaat. Bisa dipahami yang kedua ini? Nah, ini bantahan yang kedua. Kemudian bantahan yang ketiga, ini disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, ya. Bantahan yang ketiga adalah bahwa Allah Ta'ala juga memberikan syafaat kepada selain Nabi SAW, kepada malaikat, kepada nabi yang lain, kepada orang-orang soleh, ya. Katakan itu sebagai bantahan. Nah, ini bantahannya, bantahan bertahap ini. Nah, jadi katakan, bantahan yang ketiga dikatakan, bukankah Allah memberikan syafaat juga kepada selain Nabi SAW? Apa jawaban orang itu? Kalau iya, kita lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah, kamu itu dalam masalah syafaat gak punya ilmu kalau begitu. Ya jangan ngomong membantah kami dalam masalah syafaat ini, sementara kamu sendiri pengetahuannya gak ada tentang syafaat. Cuma modal pengen minta syafaat doang gitu. Sementara ilmu tentang syafaatnya nggak ada. Belajar dulu tentang syafaat, baru ngomong tentang syafaat. Nah, kamu tahu nggak, selain
selain Nabi Muhammad SAW itu juga diberi syafaat? Bila iya, kita lanjutkan bantahannya. Kalau tidak, ya sudah, ngaji dulu sana, belajar dulu tentang syafaat. Seandainya dia menjawab apa? Iya, nah, maka kita lanjutkan bantahan berikutnya, yaitu apa? Kalau kamu menetapkan syafaat yang diberikan kepada selain Nabi SAW, apakah kamu meminta kepada mereka? Paham ini? Minta kepada wali, minta kepada orang soleh. Maka jawabannya, apakah itu jawabannya cuma dua, Pak? Iya atau tidak. Dan dua jawabannya sama-sama bantahan ini buah si malakama ini. Milih iya, salah. Milih tidak juga, jadi salah bagi dia. Kalau jawabannya iya, iya saya juga minta kepada Nabi SAW. Loh, kalau begitu kamu termasuk yang dikatakan dalam surat Yunus ayat 18. Orang-orang musyrik berdoa kepada selain Allah Ta'ala dengan alasan mereka akan memberi syafaat kepada kami di hadapan Allah Ta'ala. Allah katakan itu orang musyrik, itu kekufuran. Jadi kamu jangan ngomong bukan karena diberi syafaat. Kalau begitu kamu mengingkari adanya syafaat karena kamu nggak minta syafaat. Itu hanya untuk menutup-nutupi. Sesungguhnya kamu minta syafaat bukan kepada Nabi Muhammad saja, kepada yang lain juga sama minta. Cuma yang dimunculkan Nabi Muhammad biar ketutupi apa kesesatan kamu. Kan kalau atas nama Nabi mah orang tuh mengagungkan. Kalau atas nama orang soleh mungkin diragukan, ini orang soleh atau bukan gitu. Jadi kalau dia menjawab iya kepada selain Nabi juga, saya sama meminta. Maka kita katakan kalau begitu kamu jatuh ke dalam kesyirikan seperti yang dikatakan dalam surat Yunus ayat 18. Coba saya bacakan lengkapnya ya biar jelas. Ini kalau jawabannya apa? Iya, ya. Nah, ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, ini alasannya, mereka itu yang mereka sembah adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Jadi mereka itu minta syafaat kepada selain Allah Ta'ala yang jadi sembahan-sembahan mereka. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Allah itu melarang kamu dari berbuat itu. Terus kamu mengatakan, kan mereka memberi syafaat. Loh, kalau gitu kamu akan mengajari Allah. Emangnya Allah nggak tahu ada pemberi syafaat selain dia yang boleh untuk diminta kepadanya? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini ujungnya ini. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah amma yusrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Maka di ujung ayat Allah Ta'ala katakan perbuatan mereka itu apa? Yusrikun, meminta syafaat kepada orang sudah meninggal. Allah Ta'ala katakan di akhir ayat yusrikun, itu adalah kesyirikan. Itu kalau jawabannya iya. Sekarang bagaimana kalau jawabannya tidak? Ya. Dia mengatakan tidak. Saya minta syafaat khusus kepada Nabi saja. Kepada selain Nabi walaupun diberi syafaat saya tidak minta. Maka jawaban tidak ini menjadi bantahan untuk alasan dia. Nah, kalau kepada selain Nabi kamu tidak minta, terus kamu mintanya kepada Nabi, ini dua hal yang bertentangan. Kalau kepada selain Nabi kamu tidak minta, maka kepada Nabi juga kamu tidak boleh minta. Karena Nabi dan yang lainnya sama-sama makhluk Allah Ta'ala, tidak berhak
terhadap doa dan ibadah kita. Ya, ini syubhat yang kelima dan keenam, dan ini bantahannya. Bantahannya apa pertama? Syafaat milik Allah, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, bahwa kita meyakini Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi, dan kita juga meyakini bahwa Allah melarang meminta syafaat kepada Nabi setelah meninggal. Maka ikuti dua-duanya. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Memberikan bantahan bahwa ketika kepada selain Nabi yang diberi syafaat tidak meminta syafaat karena itu kesyirikan, maka kepada Nabi juga jangan meminta syafaat karena itu juga sama-sama kesyirikan. Itu setelah Nabi meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Berkaitan dengan umat-umat terdahulu, maka apa yang wajib diyakini oleh mereka telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul mereka. Seandainya ini sesuatu yang wajib diyakini oleh seluruh manusia, termasuk umat-umat terdahulu, maka Nabi dan Rasul terdahulu telah mengkabarkan hal itu kepada umatnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya. Meminta syafaat kepada Allah itu termasuk berdoa kepada Allah. Dan meminta hajat kepada Allah itu juga termasuk berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu umum, diantaranya minta syafaat, minta hajat. Jadi minta syafaat, minta hajat itu rincian doa kita. Sama-sama doa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Seperti yang tadi disebutkan tadi, ya Allah jangan engkau halangi aku dari mendapatkan syafaat Rasulmu. Betul. Sini ada pertanyaan. Apa bedanya syafaat dengan tawassul? Bukankah kita dibolehkan bertawassul kepada orang-orang soleh yang masih hidup? Ya. Meminta syafaat dengan tawassul itu ada perbedaannya. Meminta syafaat itu artinya kita meminta sesuatu yang dia miliki. Adapun tawassul itu kita meminta kepada Allah cuma melalui dia. Ya. Jadi kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup, maka meminta syafaat boleh, karena memang Allah telah menetapkan syafaat baginya. Bertawassul dengan Nabi SAW ketika beliau masih hidup juga boleh. Ketika ada suatu kampung yang kekeringan, mereka datang salah seorang yang kemudian meminta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lalu Rasulullah memohon dalam khutbah Jumatnya, lalu Allah mengabulkan, turunlah hujan. Jadi kalau meminta syafaat, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu ketika Rasul masih hidup. Jadi meminta apa yang menjadi haknya. Adapun tawassul, ya menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah. Walaupun pada intinya ya hampir sama. Jadi ketika masih hidup meminta syafaat dan bertawassul dengan Nabi SAW masih hidup itu boleh. Adapun selain Nabi SAW, maka dibedakan antara meminta syafaat dengan bertawassul ketika masih hidup. Meminta syafaat kepada orang yang masih hidup itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah merupakan pengakuan bahwa orang tersebut diberi syafaat. Lalu mana ayat dan hadis yang menyatakan bahwa orang itu memang diberi syafaat? Itu kan hanya dugaan kita. Zahirnya orang ini soleh, orang soleh dapat syafaat.
Cuma apakah dia soleh di sisi Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Kemudian dari sisi perbuatan para sahabat, tadi sudah saya katakan, tidak ada sahabat yang minta syafaat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya yang semisal dengan mereka dalam jaminan masuk surga, itu sudah dijamin masuk surga. Tapi tidak ada sahabat yang meminta syafaat kepada mereka. Adapun untuk tawasul, maka bertawasul itu boleh dengan apa yang kita duga. Maka kalau bertawasul, pertama boleh dengan apa yang kita duga dan kita harapkan. Yang kedua, secara prakteknya dulu di zaman sahabat juga tawasul kepada selain Nabi yang masih hidup itu boleh. Umar bin Khattab datang kepada siapa? Al-Abbas, paman Nabi, supaya berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Kata Umar, dulu ketika Nabi masih hidup, kami datang kepada Nabi meminta supaya berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Setelah Nabi meninggal, maka kami mendatangimu wahai paman Nabi yang masih hidup. Itu secara praktek. Kemudian secara teori, sebab boleh kita bertawasul dengan dugaan yang benar. Contohnya apa? Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, tawasul dengan amal soleh ya. 3 orang yang terperangkap dalam gua, tertutup dengan batu. Apa kata mereka? Yang satu, ya Allah, seandainya amal ini engkau terima. Mereka yakin diterima? Enggak. Seandainya amal ini engkau terima, maka bukakanlah batu ini. Mereka yakin terima? Enggak. Dari mana beritanya bahwa Allah menerima amal mereka? Enggak. Tapi mereka berkata, seandainya engkau terima amal ini, maka bukakanlah pintu, batu ini. Kemudian ya kepada manusia yang ini dibolehkan kita meminta doa kepadanya. Umpamanya doa an dhahril ghaib, orang yang sedang melakukan safar, tolong doakan saya. Karena doa secara gaib itu termasuk sebab diijabah. Kita tidak meyakini orang soleh, kita menduga, sehingga kita berharap atas dugaan kita pada orang soleh, Allah akan mengabulkan doanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau syafaat itu bentuknya lebih kepada tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Pengukuran tentang kesuciannya. Allah Ta'ala melarang itu, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menghukumi suci diri kalian atau teman-teman kalian. Mohon penjelasan bagaimana dengan yang mencium rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW hidup atau setelah Rasulullah SAW meninggal, boleh kita, dibolehkan kita menggunakan rambut Nabi SAW sebagai wasilah untuk pengobatan umpamanya. Baik Nabi masih hidup maupun Nabi sudah meninggal. Disebutkan bahwa beberapa helai rambut Nabi SAW disimpan oleh istrinya, siapa ya? Ummu Salamah atau siapa itu? Disimpan beberapa helai rambut Nabi SAW di sebuah wadah. Ya. Nah itu. Dulu sahabat ketika dilahirkan atau ketika punya anak, datang dibawa bayinya kepada Nabi SAW, minta untuk ditahnik ya. Maka Nabi mentahniknya dengan sehingga tercampurilah kurmanya dengan air liur Nabi SAW. Itu dibolehkan. Maka meminta tahnik kepada selain Nabi tidak boleh. Kita bawa bayi, kemudian Pak Ustadz tolong tahnik, terus Ustadznya ngulum kurma dimasuk.
Itu mah geuleuh apa? Air liurnya. Enggak, kepada selain Nabi tidak. Teknik sendiri. Sehingga kalau bapaknya yang mengulum bukan karena dibolehkan apa namanya mencari berkah dengan air liurnya, enggak, bukan. Itu mah hanya utupkannya saja, sehingga boleh dilembutkan dengan tangannya. Yang penting si kurmanya menjadi lembut sehingga mudah untuk diserap oleh si bayi. Adapun Nabi SAW dikulum dengan mulutnya karena supaya bercampur dengan air liurnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata, kemudian Nabi didoakan sambil ditiup, dicampur air liurnya, Allah berikan kesembuhan. Lalu apakah Ustadz boleh begitu? Ya enggak. Sini kamu saya ludahi. Kalau mendoakannya dengan dicampurkan air liur boleh, tapi air liurnya enggak ada, kita tidak boleh meyakini seperti air liur Nabi SAW. Nah, maka demikian juga dengan rambutnya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan ya Hasan, Husain, Ali dan Fatimah berempat, lalu oleh Nabi SAW dipeluk dengan menggunakan jubahnya. Maka dia mengatakan yang ada dalam jubah ini tidak akan terkena api neraka. Lalu apakah Ustaz juga begitu? Pakai jubah dipeluk? Enggak, itu kehususan Nabi SAW. Nah, yang jadi masalahnya sekarang, yang jadi masalahnya adanya klaim itu rambut Rasul, benar atau tidak? Nah, itu ini masalahnya. Dipampangkan demi siu mana semua, ini rambut Rasul, ini sandal Rasul, benar atau tidak? Dikatakan bahwa isi Nabi cuma beberapa helai, tiba-tiba yang muncul di museum Pulan bukan beberapa helai, kayak apa namanya? Banyak ya? Berapa helai kan mungkin cuma selembar, 2 lembar, 3 lembar gitu. Ini kan kayak cambuk gitu ya, kayak diuntun gitu, berarti banyak gitu. Ini tambahannya dari mana ini? Tes. Ya, jadi kalau misalkan pengobatan dengan menggunakan rambut Nabi SAW boleh. Kalau benar itu rambut Nabi SAW. Cuma yang ada sekarang adalah apa? Pertama ditanyakan betulkah itu rambut Nabi SAW? Yang kedua, ketika kita menggunakan rambut Nabi sebagai media memohon kesembuhan kepada Allah Ta'ala, itu hanya sebagai apa? Wasilah saja. Yang menyembuhkannya hanya Allah, itu hanya sebagai sebab saja. Sama seperti kita menggunakan obat dan sebagainya. Kalau rambut Nabi itu melalui dalil syar'i, kalau obat melalui penelitian medis, sama-sama menjadi sebab ya. Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Tetap keyakinannya Allah yang menyembuhkan. Kalau sampai keyakinannya bahwa rambut Nabi yang menyembuhkan, maka ini syirik akbar ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Mana? Cukup pada day? Ya. Sampai sini dulu kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.